Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Bertemu kembali dengan Ustazah Lina. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai mengenal pecahan, pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Materi matematika kelas 2, tema 7, subtema 1. Yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang pecahan 1/2 atau setengah. Nah, perhatikan di sini ada gambar donat yang utuh. Kemudian, donat ini akan dibagi dua dengan ukuran sama besar. Gambarnya seperti ini. Tadi donatnya utuh, kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat. Satu bagian ini menunjukkan setengah. Dan yang satu bagian ini juga menunjukkan setengah. Nah, inilah yang disebut pecahan setengah. Oke, ditulisnya 1/2. Kita lihat berikutnya. Ini sama ada donat yang masih utuh. Kemudian donatnya ini akan dibagi dua dengan ukuran tapi yang tidak sama besar. Dibagi dua tapi ukurannya tidak sama. Kita lihat gambarnya. Nah, ini satu donat utuh dibagi dua, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, satu bagian ini disebut apa? Bukan setengah. Kenapa bukan setengah ya? Iya, karena tidak sama besar. Antara satu dengan satunya ini ukurannya tidak sama. Makanya ini bukan setengah. Yang kecil? Iya, yang kecil juga bukan setengah. Jadi dikatakan setengah apabila dibagi menjadi dua dengan ukuran yang sama besar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, satu donat dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka satu bagian donat ini disebut ya 1/2. Satu bagian donat dari dua bagian donat disebut 1/2. Nah, 1/2 ini dibaca setengah atau 1/2. Jadi garisnya ini nulisnya kan 1 garis 2. Nah, garis ini dibaca per ya. 1/2 atau setengah. Jadi tidak bingung lagi ya kalau angka setengah itu bagaimana nulisnya? 1/2. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana ya cara menggambar pecahan setengah? Perhatikan, ini ada kertas misalnya ya, kertas, kemudian ini ada garis tengah. Untuk mendapatkan setengah, kertas yang satu utuh ini kan tadi dibagi dua dengan ukuran yang sama. Nah, ini sudah dibagi dua, tapi belum ada ditandai. Makanya satu bagian ini akan kita warnai supaya menunjukkan pecahan setengah. Berarti yang diwarnai satu bagian saja. Nah, jadi bagian yang berwarna merah ini disebut pecahan setengah. Satu dari dua bagian. Oke, contoh berikutnya. Ada lingkaran yang utuh, ini sudah ada garis pembagi dengan ukuran masing-masing bagian sama besar. Ini belum menunjukkan pecahan setengah. Biar menunjukkan pecahan setengah, salah satu bagian ini akan kita warnai. Nah, sekarang bagian yang berwarna biru ini adalah kan yang diwarnai satu dari dua bagian. Satu, dua. Makanya bagian yang berwarna biru ini disebut pecahan 1/2 atau setengah. Paham ya? Selanjutnya, kita akan melihat ada latihan soal di buku tema 7 halaman 10. Silakan dilihat, kita baca dan bahas bersama-sama. Nah, yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Gambarnya seperti ini. Setiap bagian disebut, nah tadi sudah dijelaskan,
satu bagian dibagi dua dengan ukuran sama besar. Maka setiap bagian ini menunjukkan apa? Setiap bagian disebut setengah bagian. Oke, berikutnya. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Ini dipotong menjadi dua yang sama besar. Setiap potong kertas adalah berapa bagian? Setiap satu ini adalah berapa bagian? Sama seperti atas tadi, setengah bagian. Tinggal ditulis saja setengah. Berikutnya, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Tadi punya donat satu, pengen pengen ngambil setengah saja, makanya harus dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar. Iya, ini gambarnya sudah ya, dipotong menjadi satu, dua bagian yang sama besar. Lanjut. Agar mendapatkan kue setengah bagian, ini ya, tadi kuenya utuh. Untuk mendapatkan setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran bagaimana ukurannya? Iya, ukurannya harus sama besar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar pecahan 1/3. Kita lihat di sini ada gambar puding ya. Ya, ini ada satu puding utuh. Kemudian ini dibagi menjadi 3 bagian dengan ukuran sama besar. Nah, ini dipotong menjadi 1, 2, 3 dengan masing-masing ini ukurannya sama besar. Nah, setiap bagian ini, setiap potong puding ini menunjukkan pecahan berapa? 1/3. Ini kan 1/1, 2, 3. Nah, ini menunjukkan pecahan 1/3. Nah, berikutnya yang ini. Yang tengah ini juga menunjukkan pudingnya kan ini satu bagian. Dari berapa bagian? 1, 2, 3. Keseluruhannya kan ada 3 ya. Jadi ini 1 dari semuanya ada 3. 1/3. Yang ini juga sama. Ini juga kan ini 1, kemudian ini dari semuanya kan ada 3. Berarti 1/3. 1/3. Atau 1/3 bagian. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menggambar pecahan 1/3? Nah, tadi sudah dijelaskan, tadinya ini ada gambar utuh. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Nih, 1, 2, 3 bagian dengan ukuran yang sama besar. Untuk menunjukkan pecahan 1/3, maka salah satu bagian ini akan kita warnai. Ya, kita lihat. Nah, kita warnai ungu. Ini mewarnainya bebas, boleh pinggir kiri, tengah, atau kanan. Ya, tapi cukup satu bagian saja yang diwarnai. Nah, yang warna ungu ini menunjukkan pecahan berapa? 1/3. Ungunya ada 1, dari keseluruhannya ada berapa bagian? 1, 2, 3. Makanya yang warna ungu ini menunjukkan pecahan 1/3. Oke. Nah, 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Jadi menyebutnya boleh sepertiga atau boleh juga 1/3. Menulisnya sama seperti yang setengah tadi. Baik, berikutnya kita lihat ada latihan soal lagi di buku tema 7 halaman 30 dan 31. Nah, kita lihat Siti memotong kertas menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap bagian disebut berapa bagian? Setiap bagian kan 1 dari berapa? Dari 3. Berarti menjadi 1/3 bagian. Oke, berikutnya. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian seperti sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus bagaimana? Iya, biar mendapatkan pecahan 1/3, makanya setiap potong ukurannya bagaimana? Harus iya sama besar.
Nggak boleh yang satu besar, yang satu kecil, enggak, tapi harus sama besar. Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi berapa bagian? Nah, untuk mendapatkan kue sepertiga ini, maka kuenya 1 dibagi menjadi berapa bagian? 1/3. 1 dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Oke, gampang kan ya? Baik, sekarang kita lanjutkan belajar tentang pecahan 1/4. Nah, ini ada gambar pizza atau apa ini ya. Ini kita lihat di sini di tengah-tengah ini ada satu pizza yang masih utuh. Nah, kemudian ini pizza ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini setiap bagian ini kan ini satu ya, ini satu menunjukkan pecahan 1 dari 4 kan ada 1, 2, 3, 4. Makanya setiap potongan ini menunjukkan 1/4. Ini juga yang sebelah kiri. Ini kan potongannya kan 1. Kemudian dari 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, menunjukkan 1/4. Kan semuanya potongan ada 4 ya ini. Ini sama ini juga. Ya, 1 dari 4 bagian. Makanya 1/4. Ini juga sama. Ini kan satu bagian dari semuanya ada 4 bagian. Disebut 1/4. Nah, jadi gampang. Kalau 1/3 itu kuenya 1 dibagi 3, tapi ukurannya harus sama. 1/4 kuenya 1 dibagi menjadi 4, ukurannya juga harus sama. Oke, berikutnya, kalau menggambar pecahan 1/4, bagaimana ya? Nah, kita lihat di sini sudah ada persegi, kemudian dibagi menjadi 4, yang masing-masing sama besar. Untuk mendapatkan gambar pecahan 1/4, berarti salah satu dari bagian ini akan kita warnai atau diarsir. Nah, Ustazah juga mewarnai satu bagian saja. Nah, ini warna orange. Bagian yang berwarna orange, orange-nya kan hanya ada satu, ya kan? Ini menunjukkan pecahan orange-nya ada satu, dari semuanya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Artinya warna orange ini menunjukkan pecahan 1/4. Orange-nya ada satu, dan ini semua bagiannya kan ada 4. 1 dari 4 bagian. Namanya oranye 1/4. Ya, jadi yang oranye ini 1/4. Coba lagi ya. Nah, ini ada lagi persegi dibagi menjadi 4 bagian nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ukurannya sama besar. Untuk mendapatkan pecahan 1/4, maka dari keempat bagian ini akan kita arsir berapa? Untuk mendapatkan 1/4. Iya, cukup satu bagian saja yang diarsir. Ya, bebas mengarsirnya mau yang paling atas, bawahnya, atau bawahnya lagi, atau paling bawah. Bebas, yang penting yang diarsir cukup satu bagian. Nah, misalnya Ustazah mengarsir yang nomor 2 ini. Yang warna biru ini kan ada satu kan ya, yang warna biru ada satu bagian. Dari itu semuanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang warna biru ini menunjukkan pecahan 1/4. Nah, jadi 1/4 ini dibaca 1/4 atau 1/4 ya. Boleh 1/4 atau 1/4 pengucapannya. 1/4. Oke, seperti ini pecahan 1/4. Kita lihat ada latihan soal di buku tema 7 halaman 41. Nih, Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Nih, jadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah berapa bagian? Ini menunjukkan berapa bagian ini yang Ustazah beri tanda? Ini 1 dari 4 bagian. Iya, menunjukkan 1/4 bagian.
Berikutnya, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Ini punya kue lapis, pengen mendapatkan seperempat bagian. Siti membagi kue tersebut menjadi berapa bagian? Kuenya satu untuk mendapatkan seperempat, berarti harus dibagi berapa? Iya, 4 dengan ukuran yang sama besar. Oke, berikutnya perhatikan gambar kertas berikut. Ini kertasnya. Ada warna-warni. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Kita lihat ada blue, red, yellow, and green. Kita lihat warna biru adalah berapa bagiannya? Ini biru. Birunya ada berapa? Satu. Satu per dari berapa bagian semuanya? 4. Makanya warna biru luasnya adalah satu. Birunya ada satu per 4. Satu dari 4. Nah, luas warna biru adalah 1/4 bagian. Berikutnya yang warna merah. Warna merah sama seperti tadi caranya. Kita lihat merahnya ada berapa ini? Ada satu. Dan semua bagian ini ada berapa? Ada 4. Jadi merahnya 1/4. Nah, luas warna merah sama dengan 1/4 bagian. Merahnya ada satu dari semuanya 4. Nah, silakan dicoba di rumah yang warna hijau dan kuning. Ada berapa bagian ya? Nah, kita lanjutkan. Masih ada materi yang terakhir yaitu membagi banyak benda. Ini ada di halaman 56. Seperti ini ya. Ada beberapa buah apel, kemudian di situ ada pertanyaan. Nah, ini ada kumpulan buah apel, kemudian pertanyaannya, kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah? Tinggal dihitung ya kalau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggal ditulis. Buahnya ada 12 apelnya. Kemudian Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Ya, ingat ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel. Ya, pada gambar apel ini maksudnya ya. Nah, ini kan apelnya ini kan satu bagian utuh ya, jumlahnya ada 12. Akan dibagi menjadi 2. Artinya nanti 12 dibagi 2. Berapa ya 12 dibagi 2? Iya, ada 6 ya. Jadi ini kan apelnya satu bagian utuh. Kemudian akan dibagi 2 menjadi iya, bagian yang masing-masing sama banyak. Kita buat. Nah, 12 dibagi 2 kan ada 6. Kita lihat di sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diberi garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kiri dengan kanan sudah sama banyak. Nah, ini ya. Tadinya satu bagian, kemudian di garis tengah menjadi kiri kanan yang ukurannya sama banyak. Nah, sekarang masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Nah, masing-masing bagian ini menyatakan pecahan berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini menunjukkan pecahan satu, ya, ini kan satu bagian ya, jangan dilihat apelnya, tapi bagiannya ini adalah, ini loh, batasnya garis ini. Ini satu dari 2 bagian, 1/2. Sebelahnya juga sama, bukan apelnya loh ya, tapi ini bagiannya. Nah, ini loh batasnya garis ini, ini kan satu bagian dari 1, 2. Jadi ini setengah, sebelah kiri juga setengah. Maka masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa? Setengah. Oke, nah kemudian setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Setengahnya. Nah, setengah ini tinggal kita hitung saja. Iya, setengahnya ada 6 buah. Oke, cara mengerjakannya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.